Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G-Matic tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, dalam mencari mobil bekas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dari tampilan fisik luar. Nah, dari tampilan fisik luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya, seperti itu. Oke. Nah, untuk bodi itu ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah dari nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi, jadi dia tidak tidak renggang. Nah, di sini dia lurus, jadi tingkat jaraknya itu sama. Nah, terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi ini memantulkan objek, bayangan-bayangan objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita periksa, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa komponen-komponen yang ada, baik kaca juga kita periksa, terus velg, ban, lampu-lampu dan sebagainya semuanya. Nah, ini juga bannya juga kondisi juga masih lumayan ya. Mungkin ini sekitar masih ada 70% nih, 70%. Terus di bagian depan juga masih ada sekitar hampir sama rata. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek kondisi bagian luar mobil. Nah, jika kita sudah pastikan kondisi bagian luar mobil aman, nah berikutnya coba kita periksa di bagian dalam. Nah, ini kuncinya dia sudah keyless entry ya. Keyless entry dan start stop engine button. Jadi pembukaannya bisa dengan remote atau bisa dengan tombol yang ada di handle pintu. Nah, sekarang kita coba buka dengan remote ya. Oke. Nah, kita buka, sekarang kita periksa, kita masuk ke dalam. Nah, Toyota Vios ini dia interior masih orisinil ya kondisinya. Nah, ini bahannya bahan kainnya, bahan kain campuran sama bludru ya. Dia kondisi juga masih oke untuk ukuran mobil tahun 2010. Pada saat kita masuk ke dalam, kita periksa, kita pastikan bahwa mobil aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kenapa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikator mobil terkena banjir, indikasi ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu di pedal juga kita perlu perhatikan, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan, nah itu di kolong jok ya. Kolong jok juga kita periksa masing-masing. Kita pastikan bahwa itu kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa, kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan semuanya, mulai dari interior ya. Interior kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, saya juga nanti di video ini juga saya akan jelaskan semuanya mengenai kondisi interior. Nah, terus habis itu dashboard ya, sorry. Nah, ini plafon juga kondisinya juga masih oke. Nah, terus habis itu ini jok juga kondisinya juga masih oke. Nah, ini bagian belakang. Nah, apabila kondisi interior kita periksa, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa mesinnya ya, bagian atas, bagian bawah, pastikan tidak ada rembesan. Terus habis itu juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant kondisi sama levelnya kita pastikan, kita cek. Terus kita ngolong juga ke bagian kaki-kaki, kita cek juga apakah ada rembesan atau tidak. Terus di bagian kolong-kolongnya apakah ada dia sudah kropos atau tidak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah periksa, pastikan sudah aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, karena ini dia keyless, jadi
saya kantongin juga nggak apa-apa. Nah seperti itu. Nah ini dia kunci keyless, tombol ininya di sini nih. Nah jadi coba kita nyalakan. Nah oke. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan bisa jadi akinya sudah soak, atau bisa jadi dinamo starternya bermasalah. Nah kalau misalnya sama getaran mesin juga perlu kita periksa ya. Jadi getaran mesin bisa kita periksa dengan kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mounting. Jadi dia bisa jadi dia sudah keras atau pecah, perlu diganti, atau mesinnya pincang. Jadi perlu ditune up, diservis, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di kilometer kendaraan. Nah, Toyota Vios ini kilometernya di 158.000. Nah, berarti untuk ukuran mobil 12 tahun ya. 2010 ya, 12 tahun berarti dia pemakaian tidak sampai 15.000 km per tahun, berarti masih ini ya, masih oke lah, masih dalam batas oke. Nah, tapi dia mobil ini terawat karena dia ini record service Toyota dari awal. Jadi ini dari awal, dari mulai awal record servisnya ada semua. Nah, ini ada semua sampai terakhir dia servis record itu di 153.000. Jadi ini mungkin waktunya untuk ganti oli ya. Seperti itu, nanti bisa tinggal tergantung negosiasi mau kita yang ganti atau mau yang pembeli yang ganti. Oke, sip. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer terus kondisi mobil terus sama rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini buat buka ini kap mesin. Sini buat buka kap mesin. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini dia spion sudah elektrik dan sudah retract. Nah, ini retract ya. Jadi, nah kita bisa lihat ya, dia retract seperti itu. Nah, oke. Jadi retract. Nah, di sini juga kalau kita ini lagi, nah tuh dia sudah retract. Nah, di bagian sini dipencet ada cup holder. Nah, ini ada cup holder pas di kisi-kisi AC. Jadi kalau minuman dingin bisa tahan kesegarannya seperti itu. Oke. Nah, terus kita juga perlu periksa juga nih sebelum kita ke depan. Nah, kita periksa juga door trim. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Dia warnanya kayak warna abu-abu ya, warna abu-abu nih, ada silver. Nah, di sini bahannya bahan fabric, bahan kain. Nah, terus di sini ada buat lock unlock power window. Di sini ada buat central lock ya, sama ini buat kontrol 4 power window di masing-masing pintu. Oke. Nah, sekarang kita coba, dia sudah auto up and auto down sini. Oke. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Nah, kita periksa sealer pintu. Nah, karena apa? Karena kalau sealer di pintu itu sudah rusak, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer di pintu itu sudah, apalagi sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa mesin. Nah, oke. Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, mesin ini sama persis dengan mesin Toyota Yaris, sama persis dengan mesin Terios, sama juga Daihatsu Terios ya, terus sama kembarannya juga Toyota Rush, terus sama persis dengan mesin Avanza yang 1500 cc seperti itu. Jadi mesinnya ini populasinya banyak, dia awet, dan Vios juga dipakai buat bukan Viosnya sih, limonya ya, limo dipakai buat taksi. Jadi dari mesin sudah teruji ya, tahan banting seperti itu. Nah, untuk memeriksa mesin yang masih bagus atau enggak, kita bisa meriksa di ini. Pertama, suara ya. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih halus. Terus habis itu ritmenya konstan. Terus habis itu getaran mesinnya juga minim. Seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil
bekas nabrak depan atau tidak. Nah ini di kap mesin dia juga ada sealer sama seperti di pintu. Nah sealer kita pastikan kondisinya bagaimana. Nah terus habis itu di bagian dalam kap mesin, nah kita perhatikan juga ini jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah dia sudah dilengkapi dengan peredam panas ya di kap mesin. Nah terus habis itu di bagian sini juga, nah ini apron depan. Nah juga kita periksa, pastikan bahwa di bagian apron depan ini aman, tidak ada perbaikan ya, tidak ada perbaikan potongan. Di bagian-bagian sini juga kita periksa, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Nah untuk melihat mobil tidak bekas banjir itu kita bisa melihat dari komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat, dan juga tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan, terselip, biasanya kelihatan itu kalau kita agak jeli. Nah oke. Apabila mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang yang sudah terkenal, tahan uji, tahan banting, BBM-nya juga irit, mobilnya juga perawatannya mudah, terus tingkat kenyamanannya juga masih oke di kelasnya. Terus sampai sekarang juga ya bentuknya juga masih oke lah gitu kan untuk ukuran tahun 2010. Mungkin Toyota Vios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya. Bagian belakang coba kita periksa. Nah saya masuk ke dalam ya. Oke. Nah saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang lumayan, masih ada mungkin sekitar 8 jari. Nah headroom juga masih lumayan oke, ada sekitar 4 jari ya, seperti itu. Nah di jok bagian belakang ini dia pelipatannya bisa 40% 60% apabila kita mau menambah luas bagasi. Nah di sini dia ada seat belt 3.2 sama 2 titik yang di bagian tengah. Nah terus habis itu ini headrestnya ada 2 yang bisa diatur, di adjust ketinggiannya. Terus di bagian tengah juga apabila kita duduk berdua ya atau sendiri, dia ada senderan tangan dengan ini bisa sebagai cup holder 1 atau buat tempat-tempat taruh barang seperti itu. Oke, yang dia ukurannya juga cukup proper, enak. Nah terus habis itu di sini, di bagian sini ini tidak ada cup holder. Di sini tidak ada cup holder. Nah ini buat handle-nya, dia modelnya model retract ya. Nah di bagian tengah ada lampu. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan ini di belakang jok. Nah di sini ada buat gantung barang maksimal 4 kilo. Nah terus di sini dia cup holder di sini. Cup holder ada 1 bisa di sini. Nah terus habis itu ini juga handle ini modelnya retract ya. Oke. Nah terus bagian belakang sudah kita periksa ya. Oke, plafon juga masih oke. Nah sini juga nih door trim juga kondisi masih oke, bahannya bahan fabric di sini. Nah terus ini sudah dilengkapi dengan child lock yang pengaturannya bisa dengan jari. Nah terus sealer di pintu juga kita perlu periksa untuk memastikan bahwa mobil pintu kondisinya tidak bekas reparasi atau gantian. Oke. Nah sekarang kita periksa ke bagasi. Saya buka dulu ya, buka dulu bagasi. Dia bukanya bisa pakai kunci atau di sini nih. Nah ini buat bagasi, nah ini buat tangki bensin. Oke, nah sekarang kita lanjut, kita periksa bagasi. Nah di bagian belakang ini dia kaca belakang sudah ada defogger. Nah ini ada ini sensor parkir 2. Nah terus sekarang kita buka ya bagasinya. Oke, nah di pintu bagasi juga sealer juga perlu kita periksa nih kondisinya untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah pastikan juga di bagian-bagian sini tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke, nah bagian-bagian sini nih, sini juga kita pastikan. Oke, nah terus untuk bagasinya cukup besar untuk kapasitas sedan ya, sedan kecil ya, sedan kecil. Nah di bagian bawah ini ada dari mana? Ini dia. Nah ada ban cadangan ukurannya full size dengan pelek yang sama. Nah di sini ada buat naruh toolkit ya, toolkit di sini ada juga. Nah di sini juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah di sini bagian sini jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah dan juga untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, jadi pastikan bahwa tidak ada karat di bagian
tempat penyimpanan ban cadangan. Oke. Nah, bagasi sudah kita periksa. Nah, sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah, ini tangki pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke. Nah, dia sudah belakang juga sudah cakram. Oke. Nah, sekarang kita periksa di door trim. Door trim di sini kondisi masih bagus. Sealer pintu juga perlu kita periksa. Nah, ini sealer pintu kita periksa. Nah, terus di sini juga ada child lock ya, ada child lock. Nah, ini tampilan dari sini ya. Nah, joknya ya kondisi juga masih oke, orisinil. Interior semuanya orisinil. Nah, ini dashboard secara keseluruhan oke. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian sini. Nah, oke. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa nih kondisinya bagaimana. Nah, ini sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, terus ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ya. Kita coba masuk, kita periksa apa saja yang ada di dashboard. Oke, sekarang saya buka kaca biar agak terang. Nah, ini dashboard. Pertama kita periksa setir. Nah, ini kondisi setir masih oke, jahitannya juga masih oke. Nih, masih bagus. Nah, di sini ada tombol buat pengaturan audio. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini buat pencetan klakson. Nah, terus dia speedometer yang uniknya itu dia ada di tengah. Jadi sampai belakang juga bisa ngeliat nih ngebut atau enggak nih yang supirnya kayak gitu. Nah, speedometer kita lihat. Nah, ini cluster speedometer. Nah, terus habis itu di sini buat AC. AC juga kita cek masih dingin. Nah, ini buat display jam digitalnya, pengaturannya. Terus ini buat lampu hazard. Nah, audionya juga masih standar ya. Audio masih standar. Nah, ini tombol start stop engine button. Jadi dia bisa compact disc MP3. Terus radio FM AM. Terus apalagi ya? Udah, mungkin itu aja. Nah, di bagian sini ini kontrol buat AC. Jadi di sini ada buat pengaturan ini kecepatan AC ini yang bagian kecil, bagian besarnya ini buat ventilasi luar dan dalam. Terus di sini buat arah semburan angin AC. Terus di bagian sini ada defogger belakang. Terus di sini ada suhu AC. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia bahannya piano black ya. Piano black, ini silver. Oke. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga nih rahasia. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan, di sini juga ada tempat penyimpanan bagian kiri kanan. Nah, terus ini dia matic, dia chrome ininya. Nah, dia ada sampai L23D NRP. Nah, ini shift locknya di sini. Nah, ini juga tuasnya juga masih bagus kondisinya. Nah, ini juga ada colokan aux ya, colokan aux. Terus habis itu ini rem tangan. Terus habis itu di sini juga nih, kalau kita bisa meriksa nih, kalau ada bekas karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di sini ada konsol tengah penyimpanan tertutup seperti itu yang agak cukup dalam. Terus di sini power outlet nih di sini. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini ya. Airbag juga sudah ada, dia dual airbag ya. Ini dual airbag. Nah, di sini AC. Nah, di sini juga istimewanya nih juga nih. Jadi bisa nyimpen minuman dingin, jadi bisa lebih tahan ya. Oke. Nah, terus habis itu di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini cup holder juga ada tempat penyimpanan terbuka juga di sini. Oke. Nah, sun visor sendiri ini ada tutup, cerminnya ada tutup. Tapi tidak ada lampu. Nah, ini lampu baca di bagian depan. Terus spion sudah bisa diatur ininya, tingkat kesilauannya. Terus habis itu di sini juga sun visor ini apa namanya tuh, ada cermin dan ada ini tutupnya juga. Oke. Nah, ini dia model retract. Sip. Oke, mungkin ini saja video saya mengenai Toyota Vios 1,5 tipenya G Matic tahun 2010. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit, harga saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah bagi yang mencari kredit dengan syariah.
Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus dia matic, ini kita periksa juga, bisa kita mengetahui perpindahannya masih halus atau tidak, masih responsif atau tidak. Bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan. Nah, yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya Zal Motor di YouTube ya, agar dapat info, video atau stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya. Di Facebook ada Zal Motor, terus Instagram, Twitter, TikTok Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist juga mengenai video mobil-mobil Toyota yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komennya, terus share juga ke keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second, atau sekedar hanya pengen tahu tentang mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.